Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan untuk buat malam hari ini, karena kami akan membahas kembali tentang tulah. Nanti kita bahas tulah yang keempat. Sebelum kita mulai pembahasan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Kau sungguh baik-baik kami. Kau memberikan kami pimpinanmu, kuasamu, perlindunganmu, kuasa darah anak domba Allah dari Kristus, darah yang suci kudus, menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh dunia orang mati, roh kematian, roh dunia orang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbar kuda, roh maut dan maut, roh malaikat maut, segala penyakit apapun, masuk COVID-19, gelombang ketiga, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah Allah, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuklah kami Tuhan, koreksi kami, dan kami mau hidup, memperbaiki kesan-kesan di masa lalu kami hidup dalam kekudusan. Kami mohon Allah Roh Kudus mengajarkan kami sebagai guru agung untuk mengenai tulah keempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Ya, kita akan baca tentang tulah keempat, alat pikat ya. Alat pikat ya. Alat pikat itu tulah yang keempat. Kita baca Keluaran 8 ayat 20-32. Tulah keempat, alat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan Allah ya. Ayat 21, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Yang dilepaskan pikat itu adalah lalat ya, pikat kepada engkau terhadap pegawai-pegawaimu. Tadi engkau itu Firaun, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat, pikat ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Kenapa tanah Goshen? Karena tanah Goshen itu tempat di mana bangsa Israel tinggal ya, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ada di mana-mana, dan Dia memperhatikan anak-anaknya, termasuk memperhatikan kita ya. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Hari-hari ini Tuhan juga melakukan pembedaan antara orang benar dan orang fasik ya, di zaman pandemi COVID-19 ini ya. Makanya ini akan terjadi perbedaan maksudnya. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat itu. Bayangin kalau misalnya seluruh lalat ada di rumah kita yang gak terhitung banyaknya, gimana? Kalau ada lalat, banyak banget lalat, gak terhitung ya, mengerikan kan. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Wah, Firaun maunya mempersembahkan korban di tanah Mesir. Apa kata Musa ya? Tapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidaklah mereka akan melempari kami dengan batu. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Ya, ini ada nego lagi ya dari Firaun. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuhanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun. Datang dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi. Janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Sesuai itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu jauhkannya dari Firaun dan dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seorang pun tidak ada yang tinggal. Jadi nggak ada lalat sama sekali ya. Tapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi ini benar-benar ya, Firaun itu berkeras hati walaupun banyak lalat pikat itulah yang diberikan Tuhan kepada Mesir Firaun ya. Tapi tetap tidak bisa. Firaun tetap berkeras hati. Makna ini adalah kita tuh jangan berkeras hati ya. Kita harus tetap melekat sama Tuhan karena Tuhan adalah menjadi pembela kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami mau belajar Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami, Engkau membela kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu atas kami semua di manapun kami tinggal di kota-kota. Jadikanlah kami tempat untuk berdoa syafaat untuk atas kota-kota sebagai penjaga kota Richer, City Richer, supaya kami bisa menjadi pendoa-pendoa bagi kota ini dan lawatan revival Tuhan terjadi besar-besaran di Indonesia termasuk di daerah kami, kota masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati kami malam ini. Kami mau tidur malam, berikan kami tidur nyenyak, bangun kami sepagi jam 4 jam 5 untuk melakukan saat itu dengan tubuh disegarkan. Dalam nama Allah dan Yesus Kristus melindungi kami sepanjang tidur nyenyak kami malam-malam. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Kami telah kematian dini, kematian mendadak. Kami telah nafas di jantung. Kami telah mimpi jorok, mimpi kuasa gelap, mimpi segala yang benar dapat dipatahkan kuasa dengan darah Yesus Tuhan. Kalau kami mimpi mendapatkan petunjuk dari Tuhan, diberikan mencelikan mata rohani kami dan mencelikan mata profet kami, diberikan mata profet apa yang akan terjadi di depan hari, dan kami bisa mempersiapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali, amin. Ya, selamat malam. Besok kita akan lanjutkan lagi ke tulah ke-5 ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.